Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pintar yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, sukses. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan untuk dipersiapkan buku tulis, buku paket, dan alat tulisnya. Pada hari ini kita akan membahas soal-soal yang ada di latihan bab 1 dan bab 2. Silahkan simak penjelasannya dengan baik. Jika ada jawaban kalian yang masih salah, silahkan untuk dibetulkan. Dan jika ada soal yang belum kalian isi, silahkan untuk diisi. Pembahasan soal ini untuk bahan kalian dalam menghadapi PTS, penilaian tengah semester. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, marilah kita mulai pembahasan soalnya. Soal latihan bab 1. Bagian A, perintahnya jawablah pertanyaan berikut dengan tepat, yaitu dengan memilih salah satu jawaban yang benar. Soal nomor 1. Komponen yang berperan sebagai otak komputer disebut A. Hardware, B. Mikroprosesor, C. Software, D. CD-ROM. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas istilah otak komputer dan otak manusia. Otak manusia disebut neuron, sedangkan otak komputer disebut mikroprosesor. Sehingga yang berperan sebagai otak komputer disebut mikroprosesor. Jawabannya B. Nomor 2. Salah satu contoh artificial intelligence adalah A. Keyboard, B. Monitor, C. Robot, D. Hardware. Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan hasil buatan manusia. Berikut adalah contoh-contoh kecerdasan buatan, diantaranya Advanced Machine Learning, Digital Twins, Intelligent Things, mobil tanpa pengemudi, Bixby, dan robot penyedot bubuk. Berdasarkan contoh tersebut, yang sesuai dengan jawabannya adalah robot. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah robot, C. Nomor 3. Daya ingat akurat, kecepatan berpikir dan menyimpan informasi dalam jumlah yang banyak merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh A. Otak komputer, B. Otak manusia, C. Mikroprosesor, D. Artificial intelligence. Diingat kembali ya perbedaan antara otak manusia dan otak komputer. Sekarang silakan perhatikan perbedaan ciri otak komputer dan otak manusia. Mengambil keputusan sendiri, dapat berpikir kreatif,
mengemukakan ide orisinal atau asli. Ini merupakan contoh ciri dari otak apa? Ya, betul. Ini adalah ciri dari otak manusia. Di otak manusia itu bisa mengambil keputusan sendiri, ya, dapat berpikir kreatif, dan dapat mengemukakan ide-ide orisinal atau asli. Sedangkan ciri otak komputer adalah kecepatan ketika berhitung, daya penyimpanan data yang banyak, daya ingat yang akurat. Ini adalah ciri-ciri otak komputer. Berdasarkan soal nomor 3, maka daya ingat akurat, kecepatan berpikir, dan menyimpan informasi dalam jumlah yang banyak merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh. Nah, betul. Jawabannya A atau C, yaitu otak komputer atau mikroprosesor. Manusia dalam sistem komputer berperan sebagai perangkat otak yang dinamakan sebagai A. Hardware, B. Software, C. Brainware, D. Mikroprosesor. Ada 3 sistem komputer yang tidak bisa dipisahkan, yang saling keterkaitan satu sama lainnya. Ketiga komponen tersebut pertama, hardware, yaitu perangkat keras. Contohnya layar monitor, keyboard, mouse, CPU, printer, dan lain-lain. Hardware ini bisa kita lihat dan bisa kita raba, ya. Kemudian software. Software itu disebut perangkat lunak. Yang termasuk software adalah aplikasi dan program-program yang diinstal pada komputer. Itu dinamakan software. Dan yang ketiga, brainware atau user atau pengguna kita, ya, atau orang yang menggunakan komputer. Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah C, ya, brainware. Nomor 5, kreativitas dan ide orisinal atau ide asli merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh A. Otak komputer, B. Otak manusia, C. Mikroprosesor, D. Artificial intelligence. Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu ciri dari otak manusia adalah bisa berpikir kreatif dan bisa mengemukakan ide orisinal. Jadi jawabannya adalah B. Otak manusia. Kita lanjut ke bagian B. Perintahnya adalah kerjakanlah soal-soal berikut dengan tepat. Perintah nomor 1, isilah kotak-kotak yang kosong dengan bantuan kata kunci. Yang A, kata kuncinya adalah perangkat otak. Ini berarti istilah perangkat otak itu disebut apa? Nah, ini sebagai contoh adalah jawabannya brainware. Ya. Sekarang kita isi, ya, soal B. Kata kuncinya adalah perangkat keras. Tadi sudah dijelaskan, ya, 3 sistem dalam komputer. Siapa yang tahu apa istilah perangkat keras? Iya, betul. Jawabannya adalah hardware. Nah, kita tulis, ya, jadi satu otak itu 1 huruf. Ini ada 8 otak, berarti 8 huruf. Ya, kita tulis hardware, betul atau salah? Ya, betul. Jadi jawabannya adalah hardware. Kemudian yang C, kata kuncinya adalah perangkat lunak.
Istilah perangkat lunak apa? Siapa yang tahu? Ya, betul. Perangkat lunak istilahnya adalah software. Kita masukkan, kita tulis. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah software. Kemudian yang D, kata kuncinya adalah otak komputer. Nah, istilah otak komputer itu apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Otak komputer istilahnya atau disebut mikroprosesor. Kita ketik, kita masukkan ya. Betul enggak? Iya, betul. Jadi jawabannya mikroprosesor. Yang E, kata kuncinya kecerdasan buatan. Ya, istilah kecerdasan buatan adalah, siapa yang tahu angkat tangan? Ya, silakan apa? Iya, betul. Jawabannya adalah artificial intelligence. Sekarang kita masukkan satu kotak satu huruf. Iya, betul kan? Ya, jadi jawabannya adalah artificial intelligence. Nomor 2, perintahnya adalah bagaimana perbedaan kecerdasan antara manusia dan komputer. Beri tanda checklist pada tabel berikut dengan jawaban yang sesuai. Oke, berarti kalian tinggal memilih ya. Pernyataan ini masuk ke kecerdasan manusia atau kecerdasan komputer. Oke, yang pertama, bagian yang bekerja untuk memproses informasi dan merespon suatu aksi. Jadi bisa memproses informasi dan bisa merespon suatu aksi yang diberikan. Manusia apa komputer? Ya, betul. Jawabannya adalah manusia. Kedua, kemampuan untuk mengingat informasi dari buku tanpa ada kesalahan apapun. Manusia atau komputer? Ya, betul. Jawabannya adalah komputer. Kecepatan menghitung. Dalam sekian detik bisa menghitung, mengalihkan, menjumlahkan, mengurangkan, dan lain sebagainya. Manusia apa komputer? Ya, betul. Komputer. Daya ingat. Daya ingat akurat ya. Manusia apa komputer? Komputer. Daya penyimpanan data yang cukup banyak. Manusia apa komputer? Ya, betul, komputer juga. Mengambil keputusan sendiri. Manusia apa komputer? Ya, betul, manusia. Dapat berpikir kreatif. Dapat berpikir kritis. Manusia apa komputer? Iya, betul. Manusia. Mengemukakan ide-ide orisinal. Manusia apa komputer? Manusia. Ketergantungan pada sumber daya lain seperti listrik. Nah, kata kuncinya di sini ada operator listrik. Manusia apa komputer? Iya, betul. Komputer. Kita lanjut ke soal latihan bab 2 bagian A. Perintahnya adalah jawablah pertanyaan berikut dengan tepat, yaitu dengan memilih salah satu jawaban yang benar. Nomor 1. Komputer dapat menyimpan berbagai informasi. Berikut ini yang bukan merupakan informasi yang tersimpan adalah A. Hasil pengetikan, B. Kertas hasil pencetakan, C. Program permainan, D. Perintah-perintah menjalankan komputer. Jadi kata kuncinya adalah
yang bukan merupakan informasi yang tersimpan. Artinya yang tidak bisa disimpan di dalam komputer. Hasil pengetikan bisa disimpan di komputer. Jadi setelah kita ngetik, kita simpan. Kemudian kertas hasil pencetakan, kertas yang sudah kita cetak, kertas yang sudah kita print, apakah bisa disimpan di dalam komputer? Kemungkinan tidak. Yang C, program permainan atau aplikasi permainan, apakah bisa disimpan? Bisa, ya, dengan cara diinstal di komputer. Yang D, perintah-perintah menjalankan komputer, yang seperti perintah di Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan perintah-perintah di program permainan, itu bisa disimpan. Berarti jawabannya yang bukan merupakan informasi yang tersimpan di komputer adalah kertas hasil pencetakan. Jawabannya B. Nomor 2. Untuk dapat menyimpan sebuah informasi dalam komputer digunakan media penyimpanan. Media yang termasuk ke dalam media penyimpanan adalah A. Motherboard, B. Sound card atau kartu suara, C. Hard disk, D. Monitor. Seperti minggu yang lalu sudah kita pelajari bahwa ada beberapa media penyimpanan, diantaranya, pada ingatkan lagi, ada hard disk, flash disk, floppy disk, dan digital versatile disk atau DVD. Jadi, media yang termasuk ke dalam media penyimpanan adalah hard disk, ya. Jawabannya C. Nomor 3. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai media penyimpanan adalah A. Kapasitas penyimpanan data dalam satuan byte. B. Penyimpanan data berfungsi untuk mempermudah mencari informasi yang dibutuhkan. C. Kapasitas penyimpanan data pada floppy disk lebih besar dari hard disk. D. Komputer menggunakan file dan folder untuk menyimpan data. Nah, jawabannya kita analisis, ya. Oke, yang A. Kapasitas penyimpanan data dalam satuan byte. Kemungkinan iya, ya. Karena ukuran atau satuan dalam komputer itu diantaranya bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte, ya. Kemudian yang B. Penyimpanan data berfungsi untuk mempermudah mencari informasi yang dibutuhkan. Apakah hanya itu saja? Tidak, ya. Karena menyimpan data itu adalah untuk arsip kita, supaya ketika kita membutuhkan, kita bisa menggunakan data tersebut. Yang C. Kapasitas penyimpanan data pada floppy disk lebih besar dari hard disk. Salah, ya, harusnya kebalikannya. Hard disk lebih besar daripada floppy disk. Berarti yang C salah, yang B sudah salah. Yang D. Komputer menggunakan file dan folder untuk menyimpan data. Itu jelas salah, karena seperti yang tadi Pak Ade ingatkan, untuk menyimpan file kita bisa menggunakan media penyimpanan file seperti hard disk, floppy disk, DVD, dan flash disk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 4. File adalah A. Kumpulan media penyimpanan data, B. Kumpulan data yang disimpan dalam media penyimpanan data, C. Salah satu jenis media penyimpanan data, D. Cara penyimpanan data. Yang A. Kumpulan media penyimpanan data, salah, ya, bukan file. Tapi yang tadi Pak Ade sebutkan, flash disk, ya, floppy disk, hard disk, ya,
Kemudian yang B, kumpulan data yang disimpan dalam media penyimpanan data. Betul ya. Kemudian yang C, salah satu jenis media penyimpanan data. Salah. Yang D, cara penyimpanan data. Salah. Jadi jawaban yang betul adalah B, kumpulan data yang disimpan dalam media penyimpanan data. Nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan file gambar adalah A, hat.bmp, B, clone.exe, C, books.gif, D, painting.jpg. Kata kunci dari soal nomor 5 adalah yang bukan merupakan file gambar. Untuk menjawab soal nomor 5, perhatikan tabel berikut. Tabel ini terdiri dari 3 kolom, kolom nomor, jenis ekstensi, dan jenis data. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa file itu terdiri dari 2 bagian, yaitu nama file dan ekstensi. Untuk nama file bisa kita berikan sendiri dengan cara mengetik sesuai dengan nama file yang kita berikan. Sedangkan ekstensi itu akan secara otomatis muncul sesuai dengan program atau aplikasi yang kita gunakan. Di sini ada beberapa contoh tentang jenis ekstensi dan jenis data atau filenya. Nomor 1, .doc, .docx, .rtf, .pdf. Ini jenis ekstensinya. Jenis datanya adalah berupa dokumen atau teks bacaan. Kemudian nomor 2, .xls, jenis datanya atau filenya ini berupa tabel atau data Excel. Yang ketiga, jenis ekstensinya .ppt atau .pptx, ini jenis datanya atau filenya berupa presentasi PowerPoint. Dan selanjutnya beberapa jenis ekstensi beserta jenis data atau filenya. Untuk menentukan jawaban nomor 5, kita pilih ekstensi pada pilihan jawaban yang bukan merupakan file gambar. Yang A, .bmp. Kita lihat di tabel nomor 4, jenis ekstensi PMP, jenis datanya adalah gambar. Berarti pilihan yang A bukan jawabannya. Yang B, .exe. Kita lihat juga di tabel, jenis ekstensi .exe. Nomor 8, jenis datanya file untuk masuk ke program. Berarti bukan gambar. Jadi B jawabannya. Kita lihat yang C, .gif. GIF itu jenis data untuk gambar bergerak. Kemudian yang D, .jpg, itu ada di tabel nomor 4, jenis datanya berupa gambar. Jadi sekali lagi jawaban nomor 5 adalah B, clone.exe. Nomor 6, suatu file yang tersimpan dalam media penyimpanan dapat dibuka kembali setiap waktu. Berikut ini yang dapat kita lakukan pada file yang telah tersimpan adalah A, mengubah isi file, B, menghapus file, C, mengubah nama file, D, semua jawaban benar. Jawabannya adalah D, semua benar. Kita bisa
mengubah isi file, bisa menghapus file, dan bisa mengubah nama file terhadap file yang sudah kita simpan di komputer. Nomor 7. Pernyataan berikut ini yang tepat mengenai file adalah: A. Setiap file memiliki nama yang terdiri atas 3 bagian, yaitu nama, tipe, dan kapasitas filenya. B. Tipe file disebut dengan extended. C. File diberi nama untuk memudahkan para pengguna mengenali dan mencarinya. D. Pengguna mengenali file dari nama filenya. Jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 8. File memiliki berbagai macam tipe. File yang merupakan tipe file berjenis teks adalah a.txt, b.php, c.wmf, d.psd. Jawabannya adalah a.txt. 9. Berikut ini yang bukan tempat untuk digunakan menyimpan file adalah: A. Hard disk, B. Compact disk, C. Floppy disk, D. Random access memory. Kata kunci pada soal nomor 9 adalah yang bukan tempat untuk menyimpan file. Jawabannya adalah D. Random access memory. Compact disk itu sama dengan CD ya. Nomor 10. Bahasa komputer pada dasarnya menggunakan bahasa khusus yang disebut binary digit. Bahasa tersebut terdiri atas A. Angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. B. Angka 0 dan 1. C. Huruf Y dan M. D. Huruf A sampai Z. Jawabannya adalah D. Angka 1 dan 0. Nomor 11. Unit informasi terkecil yang terdapat pada komputer disebut: A. Byte, B. Biner, C. Bit, D. Binary digit. Jawabannya adalah C. Bit. 12. Satu karakter huruf atau angka pada komputer memiliki kapasitas sebesar: A. 1 byte, B. 1 biner, C. 1 bit, D. 1 binary digit. Jawabannya adalah A. 1 byte. 13. Besaran 1 byte setara dengan A. 1 MB, B. 8 MB, C. 8 bit, D. 1 byte. Untuk menjawab soal nomor 13, perhatikan satuan kesetaraan berikut ini. Untuk pilihan yang A dan B, lihat nomor 2, 1 MB sama dengan kurang lebih 1 juta byte. 1 byte setara dengan 1 MB. Yang A jelas salah. Yang B, 1 byte setara dengan 8 MB. Salah juga. Yang C, 1 byte setara dengan 8 bit. Betul. Yang D salah ya. Jadi jawabannya C. Nomor 14. Besaran pada kapasitas byte disingkat menjadi KB untuk kilobyte, MB untuk megabyte, GB untuk gigabyte, TB untuk terabyte. Besaran yang tepat untuk 1 megabyte
adalah titik-titik byte, berarti megabyte ke byte. Lihat jawabannya. Jawaban C dan D sudah salah karena di sini bit ya, bukan byte. Tersisa jawaban A dan jawaban B. Lihat kesetaraannya. 1 megabyte itu sama dengan kurang lebih 1 juta byte. Cari yang nilainya 1 juta byte antara jawaban A dan B. Jawabannya adalah yang B. Karena 1024 kali 1024 byte itu sama dengan 1.048.576 byte. 15. Besaran yang tepat untuk 1 GB adalah, perhatikan pilihannya, pilihan A dan B megabyte, pilihan C dan D byte ya. Supaya gampang, lihat kesetaraan satuan nomor 3. 1 GB sama dengan kurang lebih 1 miliar byte. Yang byte yang mana? Yang C dan D. Di sini 1024. Ini 1 juta, sedangkan di sini 1 miliar, berarti jawaban C dan D sudah salah. Sekarang kita analisis jawaban A dan B. 1 GB titik-titik megabyte. 1 GB titik-titik megabyte. Berarti itu setara dengan 1024 megabyte. Jadi jawabannya A. Bagian B. Perintahnya, kerjakanlah soal-soal berikut dengan tepat. 1. Apa yang disebut dengan folder? Folder adalah tempat untuk menyimpan dan mengelompokkan file di komputer. Nomor 2. Apa fungsi folder pada sistem komputer? Untuk mengelompokkan file supaya memudahkan kita untuk mencari file tersebut. 3. Bagaimana hubungan antara file dan folder? File adalah data elektronik yang bisa kita simpan di dalam folder, sedangkan folder merupakan tempat yang bisa kita gunakan untuk menyimpan file atau mengelompokkan file. Nomor 4. Apakah isi file-file yang terdapat di folder drive C? Ini ya, di drive C atau di swaka C. Jadi folder-foldernya ini. Ada AMD, file program 86, pengguna, dan lain sebagainya. Dan tergantung Windows yang kalian gunakan. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Isilah titik-titik pada kotak yang menunjukkan bagian dari tampilan jendela Windows Explorer. Kotak ini dinamakan address bar. Yang ini disebut hard disk drive. Kotak yang ini disebut toolbar. Dan bagian ini panel yang berisi file dan folder. Dan satu lagi, ini adalah yang disebut folder. Demikian pembahasan soal bab 1 dan bab 2 untuk persiapan PTS penilaian tengah semester. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Pada akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.